I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar mas. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para ayah, para ibu yang senantiasa menyimak kajian pada pagi hari ini, yang mana pembahasannya memang ditujukan kepada para bapak, para ibu, atau para calon ayah, para calon ibu yang ingin meneladani Nabi Muhammad SAW dalam mendidik putra-putrinya sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana seperti biasa kita membahas bukunya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala yang berjudul Fiqhu Tarbiyatil Abna, fikih mendidik buah hati. Kita akan lanjutkan insyaallah beberapa hal, masih dalam pembahasan beberapa hal yang bisa memberikan pengaruh kepada pendidikan anak-anak kita, yang bisa membentuk kepribadian atau karakter anak kita. Setelah kita kemarin sebutkan bahwasanya keluarga bisa memberikan pengaruh, guru, kemudian kampung di mana tinggal, kemudian juga tetangga, kemudian juga pembantu dan yang lain sebagainya. Maka di sini Syekh hafizahullah taala menyebutkan rahalatul abna'i wa amakinu tawajudihim. Rahalatul abna, tempat anak-anak itu suka piknik atau suka bermain gitu ya. Wa amakinu tawajudihim, dan tempat-tempat keberadaan anak-anak. Jadi anak itu sukanya berada di mana, sukanya bermain di mana, sukanya pergi kemana. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena tempat-tempat bermainnya anak, tempat-tempat yang digemari anak, tempat-tempat yang anak-anak itu berada di situ, itu tentunya akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Ya. Karena sebagian waktunya akan dihabiskan di tempat tersebut. Ya. Dari mulai pagi misalnya setelah mereka pulang dari sekolah, maka anak itu mampir ke tempat bermainnya. Atau sore ketika longgar, anak-anak itu mampir ke tempat bermainnya.
ya. Atau kalau liburan ya anak itu pergi kemana, nah itu tempat-tempat ini yang bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab beliau, lirrahalati allati yakumu bihal abna'u walil amakinil lati yuksiruna tawajuda fiha atharun qawiyyun ala tarbiyatihim wa sulukihim. Pada tempat-tempat piknik yang biasanya didatangi oleh anak-anak, atau tempat-tempat yang anak-anak itu menghabiskan waktunya di sana, fiha asarun qawiyyun, ya, asarun qawiyyun, memiliki apa? Efek yang besar, ya, memiliki pengaruh yang kuat, ya, ala tarbiyatihim wa sulukihim, dalam mendidik mereka dan dalam membentuk karakter atau akhlaknya anak-anak kita. Fal ibnu alladhi yurabba fil masjidi atau fil masajidi laisa kal ibni alladhi yurabba fil maqahi wal mala'ib. Seorang anak yang dilatih, yang dididik untuk hidup di sekitar masjid atau di dalam masjid, senantiasa bermainnya sama teman-teman yang berada di masjid, mengaji, berzikir, ya, membaca Al-Quran, belajar, maka tentu berbeda dengan anak-anak yang terdidiknya di mana? Seringnya dibawa ke tempat-tempat seperti kafe, warung kopi, wal mala'ib, dan tempat-tempat bermain. Ya, di sini Syekh menyebutkan perbandingan yang sangat jauh sekali. Ya. Seorang anak yang sama bapaknya atau sama kakaknya atau sama kakeknya biasanya dibawa ke masjid, mainnya sama teman-teman di masjid. Ya, ngapain di masjid? Ya, mungkin belajar sambil bermain kadang-kadang, ya. Anak-anak namanya anak-anak. Mereka mengaji, ya, kadang-kadang sambil bermain sama temennya. Tapi mereka tetap dalam lingkup yang apa? Bagus gitu ya. Penuh dengan tentunya masjid, sebuah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, banyak kebaikan lah di sana. Lah ini anak itu ketika dia sering ke masjid, yang dilihat tentunya kebaikan-kebaikan. Ngelihat orang sholat, ngelihat orang belajar, ngelihat orang ngaji, ngelihat temennya berkata yang baik, ngelihat temennya berdoa, ngelihat temennya berzikir, melihat gurunya, melihat ustadzahnya, ya. Jadi yang dilihat kebaikan, ya. Dan disitulah anak itu akan meneladani, mencontoh, ya, melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang yang lain, dan semuanya dalam lingkup atau dalam apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau anak itu dididiknya fil maqahi, di tempat-tempat kopi, ya, kafe, ya. Kafe itu sekarang, ya, kalau dulu ya warung kopi gitu, warkop. Nah, anak-anak yang sering berada di sana atau mungkin ayahnya sendiri yang ngajak ke sana, apa yang dilihat? Apa yang dipelajari anak tadi di tempat-tempat tersebut, di warung-warung kopi tadi? Akan belajar yang namanya, akan melihat yang namanya orang-orang merokok. Baik bukan? Buruk atau tidak baik? Ya, sama aja, buruk atau tidak baik, ya. Buruk atau bagus, ya tentunya buruk. Yang dilihat oleh seorang anak, orang-orang yang sedang merokok, orang-orang yang sedang mungkin apa ya, kadang-kadang cerita ngalor ngidul, ya, atau mungkin ngerasani ghibah kemana-mana atau mengecek. Bahkan kita dapati, ya, orang-orang yang di warung itu kadang-kadang memang ngajari yang tidak baik kepada anak, ya. Ada anak kecil di sana, diajari miso, diajari ngomong nggak baik, diajari ngelawan orang tuanya, ya. Ini fakta, ya, saya tidak mengarang, ini faktanya begitu, ya. Ketika ada anak kecil diajak sama orang tuanya ke warung kopi atau apa, ini anak kecil biasanya sama
teman-temannya ayahnya atau sama orang-orang yang di warung tadi diajari yang nggak baik, diajari merokok bisa jadi, ya. Diajari apa itu namanya tadi, mengejek, diajari misuh, berkata yang jorok, diajari ngelawan orang tuanya, ngelawan bapaknya sendiri, dan ini fakta yang terjadi. Dan ini berbeda tentunya dengan anak yang dibawa ke masjid. Nggak mungkin lah anak-anak orang-orang di masjid itu ngajari yang jelek kepada anak, itu nggak mungkin. Kalau seandainya terjadi mungkin itu sangat-sangat jarang sekali. Ya, berbeda halnya dengan anak-anak yang diajak ke kafe dan yang lain sebagainya, ke warkop dan yang lain sebagainya. Summa qala wal ibnu alladhi yajtami'u ma'a ikhwanihi ala tilawatil Qur'an laysal kal ibni alladhi yujalisul mudakhinina wa tujjaril mukhaddirat wa hakadha sairu amakinit tawajud falaha ta'sirun. Kata Syekh, maka anak yang kumpul sama saudaranya, kumpul sama teman-temannya, kumpul sama orang lain yang sedang membaca Al-Quran, sama-sama membaca Al-Quran gitu ya, sangat berbeda dengan anak yang kumpulnya sama para perokok. Ya Allah, sangat jauh ya Syekh, ya, sangat jauh wahai para ayah, wahai para ibu, jauh sekali. Anak-anak yang kumpulannya sama teman-temannya yang ngaji atau sama orang-orang yang belajar, ya, itu sangat berbeda jauh sama kumpulannya dengan orang-orang yang para perokok tadi. Ya. Jangan bisa buktikan sendiri, silakan datang ke masjid. Ya, ajak anaknya ke sana, lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di masjid situ. Terutama masjid-masjid yang makmur ya, bukan masjid-masjid yang sepi, nggak ada orangnya. Masjid-masjid yang diisi, masjid-masjid pesantren misalnya. Ajak anaknya ke sana, lihat anak-anak santri pada ngaji, lihat anak-anak santri pada belajar ilmu syar'i. Apalagi di musim ujian seperti ini ya, pada hari-hari ini masjid penuh dengan anak-anak yang belajar, yang murajaah, yang belajar persiapan untuk ujian di esok harinya. Itu Masya Allah. Ya, ini anak-anak kita ajak ke tempat-tempat yang seperti ini tentunya akan berpengaruh. Dia mungkin termotivasi untuk belajar juga, termotivasi untuk mengaji juga. Ya. Kemudian suatu hari ajaklah atau jenengan datang sendiri aja ke warung-warung kopi, lihat apa yang terjadi di sana. Meskipun nggak semua warung kopi seperti itu, tapi yang saya dapati memang seperti itu. Ada sebagian warung kopi yang ya isinya para perokok, isinya orang-orang yang ghibah, ya, atau saling ejek, ya. Atau ada orang-orang yang apa itu namanya tadi ngajari anak kecil tidak baik, ya, diajari merokok, diajari apa itu namanya mengejek, ya, diajari misu. Nah, ini fakta yang terjadi. Wa hakadha sa'iru amakinit tawajud. Begitu pula seluruh tempat-tempat yang anak itu nanti berada di situ. Falaha ta'sirun. Maka semua tempat tadi memiliki apa? Pengaruh, memiliki efek, bisa memberikan apa? Merubah kepribadian anak tadi. Ya. Bisa mengarahkan ke anak tadi. Kalau tempatnya tempat yang baik akan menjadikan anak itu lebih terarah ke hal-hal yang penuh kebaikan. Ya. Kalau tempatnya itu tempat-tempat yang buruk, maka akan memberikan pengaruh yang tidak baik pula kepada anak-anak. Fahussa abna'aka ala dhahabi ilal masajidi wastahibuhum ilaiha, kata Syekh, maka anjurkan anak-anakmu untuk pergi ke masjid. Ya. Bahkan kata Syekh, wastahibhum, dan temani mereka. Ini ya para bapak, ya, anaknya ajak ke masjid, ya. Perintahkan ke masjid, anjurkan ke masjid, dan jenengan temani. Ya. Jangan anaknya tok yang disuruh ke masjid, jenengan nggak ke masjid, ya salah. Anak itu perlu contoh, anak itu perlu teladan. Ya. Kalau jenengan suruh anaknya ke masjid, terus jenengannya di rumah, ya Allah. Ya, anaknya bakal marah, ngapain
Ayah nyuruh ke masjid, dianya di rumah gitu deh. Tapi kalau jenengan perintahkan, jenengan kasih contoh, ini Masya Allah. Dan memang beginilah sepatutnya orang tua memberikan apa? Teladan kepada putra-putrinya. Wa khudhum ila amakini tarwihin anin nafsi laisa fiha athamun wa laisa fiha munkarat. Dan bawa mereka, ajak anak-anak kemana? Ila amakini tarwih, ke tempat-tempat wisata, ya. Tempat-tempat wisata, terutama wisata-wisata edukasi, wisata yang sekaligus belajar gitu ya. Tempat santai, tempat jalan-jalan sekaligus ada pelajaran yang bisa diambil. Ini Masya Allah. Ajak anak-anaknya, ya. Tapi kata Syekh, laisa fiha asamun wa laisa fiha munkarat. Tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat wisata, tempat-tempat piknik yang tidak ada dosanya. Ya. Kalau kita nyari yang gak ada dosanya sama sekali, kayaknya gak ada gitu ya. Kalau 100% bersih dari dosa, mungkin tidak ada gitu ya. Ya, cari tempat-tempat yang dosanya itu minim sekali. Ya. Minim sekali. Walaysa fiha munkarat, dan tidak ada kemungkaran-kemungkaran yang sangat nampak gitu ya. Misalnya cari tempat-tempat yang wisata-wisata yang ada edukasinya, ada pelajarannya gitu ya. Banyak sekali wisata sekarang ya, wisata-wisata taman yang indah gitu ya. Ada bunga-bunga yang indah, tapi biasanya di sana tetap aja disetel musik yang kenceng gitu ya. Padahal buat apa gitu. Ya. Coba wisatanya dirubah aja, nggak usah musik-musik seperti itu. Ada wisata edukasi, kita bermain sambil belajar di sana. Atau ke museum gitu ya, jalan-jalan sambil mempelajari sesuatu yang kita dapati di museum tadi. Ada museum transportasi, belajar tentang kendaraan, museum pesawat, museum apa ini itu dan yang lain sebagainya ya. Atau aja ke tempat wisata, ada wisata petik durian, petik stroberi, petik buah ini, buah itu menyenangkan ya, tanpa ada kemungkaran atau ada dosa di dalamnya. Atau misalnya ke tempat semacam apa ya, pantai misalnya. Cari pantai yang orang-orangnya ketika di dalam pantai itu tetap menjaga aurat dengan baik. Ya, jangan pantai-pantai yang seperti di pulau yang terkenal itu yang isinya orang-orang tidak menutup aurat. Ya, cari pantai yang aman, pantai yang indah, tapi tetap tidak ada dosa atau kemungkaran yang nampak sekali di sana misalnya. Ya, atau tempat-tempat wisata yang lain ya. Ke kebun binatang dan yang lain sebagainya. Wahdar an tasju bihim fi rahalatin ila amakin syarr wal fasad. Dan waspadalah, hindarkanlah ya, kamu bawa anak-anakmu kemana? Tempat-tempat yang ada keburukannya. Ya, ada dosanya, ada keburukannya. Anaknya diajak nonton bioskop misalnya, atau anaknya diajak ke pantai-pantai yang tadi yang tidak baik, yang isinya wanita-wanita tidak menutup aurat misalnya, atau anaknya diajak ke tempat-tempat yang tidak baik lah ya, tempat-tempat yang isinya kemungkaran, isinya kerusakan ya, isinya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajibun amru aba yaquluna li abnaihim wa banatihim jaizatukumud dahabu ila baris
au ila London au ila al-Masif wa ghairi dhalika min amakini syarri wal fasad. Kata Syekh, ya, sungguh menakjubkan perkaranya sebagian bapak, sebagian ayah. Yaquluna li abnaihim, yang mereka mengatakan kepada putra-putri mereka, jaizatukum, hadiahmu, ya, hadiah liburan kali ini pergi ke Paris. Ya. Paris di mana? Paris itu di Prancis, ya. Di Prancis, tempatnya orang-orang kafir. Au ila London, atau ke London, Inggris, tempatnya orang-orang kafir. Ya, bukan berarti di sana tidak ada orang muslim, ada. Cuman mayoritasnya adalah orang-orang kafir. Ya. Wa ghairi dzalika, dan tempat-tempat yang lain yang isinya adalah tempat-tempat yang rusak, penuh kerusakan, ya, penuh keburukan. Kenapa? Fahadihi rahalatu bila syakkin turassikhu suwara syarri wal fasadi fi adhanil abna'i wal banat wa tu'athiru salban fi tarbiyatihim wa fi silatihim bi rabbihim subhanahu wa ta'ala wa min thamma fi salahihim. Karena tempat-tempat piknik tadi, tempat-tempat rihlah tadi, bila syakin, tanpa ada keraguan sama sekali, turassikhu suwar syarri wal fasad, akan menanamkan pikiran-pikiran yang tidak baik, gambaran-gambaran yang tidak baik kepada anak-anak. Ya. Karena di tempat-tempat di negara-negara barat itu, dari yang nampak aja ya, dari pakaiannya wanita di sana, Allah musta'an. Ya. Ya, keluar rumah tidak menutup aurat, ya. Hanya memakai pakaian dalam saja, memakai tank top dan yang lain sebagainya. Tidak menutup aurat dengan baiklah. Anak-anak, apalagi anak-anak putra jenengan yang melihat seperti itu, akan mungkin bangkit syahwatnya. Atau putri jenengan yang seperti itu ngelihat wanita-wanita di sana modelnya seperti itu, mungkin ingin meniru juga gitu loh. Karena anak-anak sebagaimana yang sering kita sebutkan, mereka itu dari apa yang mereka lihat itu pengen dicontoh gitu loh. Lah kalau rihlahnya, jalan-jalannya ke sana, tempat-tempat yang tidak baik, melihat orang bergandengan tangan, padahal tidak ada hubungan mahram, ya, bukan suami istri pula, ya, berpacaran di tengah jalan, ya, di keramaian, kemudian mungkin bahkan berciuman di keramaian. Nah ini kan hal-hal yang tidak baik, yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak kita. Maka jangan aja anak-anaknya ke sana. Wa tu'atsiru salban, akan memberikan pengaruh negatif kepada pendidikan anak tadi. Ya, memberikan efek negatif. Wa fi silatihim, dan akan memberikan efek negatif pula dalam hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang-orang kafir. Ya. Orang yang dilihat orang-orang kafir yang mengagungkan salib mereka, yang mengagungkan Tuhan mereka, yang mengagungkan agama mereka, yang berbeda dengan agama kita seorang muslim. Ya. Jangan dikasih pemandangan-pemandangan yang semacam ini. Fa idza kunta mimman wasa'allahu alaihim fakhudh abna'aka wa banatika ma'ak ila baitillahil haram wal masjidin nabawi. Kata Syekh, kalau jenengan termasuk orang yang Allah berikan kecukupan, ya, Allah berikan keluasan harta, maka kalau mau memberikan hadiah kepada anak, mau memberikan mengajak anak jalan-jalan, kata siapa? Ajak ke Masjidil Haram, ajak umrah, ajak ke Mekah, ajak ke Madinah. Ini baru rihlah yang mantap. Ini baru tempat piknik yang Masya Allah. Wa'tamir ma'a abna'ika wa hujja ma'ahum. Kamu bisa umrah dengan mereka, dengan putra-putrimu, dan bisa berhaji dengan mereka. Masya Allah. Ya, umrah. Ya, kalau jenengan termasuk orang yang kaya, memiliki keluasan harta, ajak putra-putrimu umrah. Kalau putra-putrinya udah menikah, ajak pula menantunya untuk umrah. Ya. 25 juta per orang, ajak mereka, Masya Allah. Ya.
Wa hujja ma'ahum, dan haji. Ya, kalau bisa kelebihan hartanya lebih, haji. Ya. Falihada ta'sirun ijabi, karena akan memberikan apa? Pengaruh yang positif. Ya. Hasanun, pengaruh yang baik ala imanit tifli, terhadap keimanan seseorang. Masya Allah. Seorang anak akan lebih bagus imannya. Ya. Wa ala sulukihi, dan terhadap akhlaknya, wa salahi, dan kebaikan dia, itanqadihu fi dhihnihi suratul ka'batil musyarrafah indama yaraha. Ya. Ketika dia nanti melihat Ka'bah, melihat Masjidil Haram, melihat Masjid Nabawi, dari apa yang dia lihat nanti di sana, tentunya keimanan dia akan semakin membaik. Ya. Keimanannya akan semakin bertambah. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan, umrah, kebaikan yang sangat luar biasa. Haji, lebih-lebih haji termasuk rukun iman, rukun Islam. Ya. Kemudian sholat di Masjidil Haram 100.000 kebaikan atau lebih. Sholat di Masjid Nabawi 1.000 kebaikan atau lebih. Ya, Masya Allah. Tentunya imannya akan kuat, karena iman akan bertambah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi dia melihat fenomena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bagaimana orang-orang itu sangat menjaga sholat. Ya. Bagaimana orang itu kalau telat sedikit aja nggak dapat masuk masjid, itu nggak dapat gitu loh. Berangkat pas adzan, ya Allah, nggak bakal bisa masuk masjid berangkat pas adzan itu mah. Ya, harus berangkatnya itu 1 jam sebelum adzan, terutama Masjidil Haram 1 jam sebelum adzan sudah berangkat, biar bisa masuk ke Masjidil Haram. Kalau berangkatnya pas adzan kayak di Indonesia, ya, atau berangkatnya pas iqamat, ya sholatnya ya di luar, di pelataran, atau kalau di Masjidil Haram ya nanti Allah di depan WC itu, atau di jalan-jalan raya sholatnya. Nah, apalagi kalau sudah Ramadan, ya akhir-akhir Ramadan, Allah penuh. Ya, ini kan seorang anak akan tergugah hatinya. Ya, bagaimana banyak orang muslim yang sangat berjuang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saingannya untuk merebut akhirat ini sangat luar biasa. Sehingga termotivasi untuk semakin giat. Ya. Ketika mendapati masjid-masjid di Indonesia yang sangat lenggang di sana, ternyata orang berebut. Ya. Orang berjuang untuk mendapatkan fadilah yang luar biasa. Ya. Wa ala suluki, dan dia akan melihat akhlak yang bagus, akhlak yang luar biasa juga. Di mana orang-orang di sana itu Masya Allah sangat gemar berbagi. Ya, banyak orang-orang yang berbagi air, berbagi kurma, berbagi teh, atau bahkan anak-anak kecil yang sering ada di Masjid Nabawi gitu ya. Mereka berbagi minyak wangi, ya, berdiri sambil membagi minyak wangi, siapa yang ingin mendapatkan minyak wangi tadi, semuanya Masya Allah. Itu kalau anak kita lihat yang seperti ini, akan tertanamkan untuk belajar berbagi, untuk belajar memberi, untuk belajar bersedekah, meskipun dengan hal-hal yang sepele. Minyak wangi cuma satu, bukan minyak wangi 1 botol dibagi, enggak, cuma 1 kali usapan, cuman gitu aja, tapi Masya Allah, itu yang kita saksikan di sana. Kebaikan yang luar biasa. Wa kadzalika Safa wal Marwah. Begitu pula ketika seorang anak tadi, kita ataupun anak kita melihat Safa dan Marwah. Bagaimana perjuangan dulu kalau kita lihat kisahnya Hajar alaihissalam, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berlari-lari dari Safa Marwah, perjuangannya luar biasa sebagai seorang ibu. Wa shalah khalfa maqami Ibrahim alaihissalam. Begitu pula ketika salat di belakang makam Ibrahim selepas tawaf, ya, karena disyariatkan salat sunnah di sana. Kullu dzalika yathbutu fi dhihni, semua itu akan apa? Tertanamkan di benaknya anak kita. Fa atli'hu alaihi wa 'arrifhu bi hadhihi al-amakin at-tayyibati wadhhab bihi ila Zamzam wasqihi minha
wa akhbirhu bi qissatiha wa qissati hafriha wa ma jaa fi fadliha. Fa'atlihu, maka perlihatkan kepada anak itu hal-hal seperti perlihatkan Masjidil Haram, perlihatkan Makam Ibrahim, perlihatkan Hijr Ismail, perlihatkan Ka'bah, perlihatkan Masjid Nabawi, perlihatkan ini itu Jabal Uhud, Jabal Sur, Jabal Nur, perlihatkan yang semacam ini. Ya, agar mereka semangat untuk menggali sejarah Islam, untuk belajar Islam, untuk melek terhadap agama Islam. Wa'arifhu, kenalkan tempat-tempat yang bagus, dikenalkan. Ini fadilahnya seperti ini, keutamaannya salat di Masjidil Haram seperti ini, keutamaannya salat di Masjid Nabawi seperti ini, keutamaannya keutamaannya salat di sana, keutamaannya tinggal di Madinah misalnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan fadilahnya kota Madinah, fadilahnya kota Makkah, itu ajarkan kepada anaknya. Ya, perkenalkan Masyairil Haram, ada Arafah, ada Mina, ada Musdalifah, ada Jamarat, ya. Perkenalkan kepada anak-anaknya agar semakin menarik perhatian mereka, semakin menarik penasaran mereka untuk melaksanakan haji, melaksanakan umrah, untuk pergi ke sana, untuk kembali lagi ke sana. Wadhhab bihi ila Zamzam, dan pergilah ke sumur Zamzam. Tapi sumur Zamzam di sini sekarang sudah ditutup. Kalau zaman dulu ya tahun 1900 atau 2000-an awal mungkin itu masih terlihat sumur Zamzam. Sekarang sudah rata, tidak terlihat, ya. Mungkin kita bisa ajak ke itu ya, teko atau ember-ember warna coklat itu ya, biasanya ada buat minum Zam-Zam. Ajak itu minum Zam-Zam, kasih tahu gimana kisahnya Zam-Zam, gimana sejarahnya air Zam-Zam, fadilahnya minum Zam-Zam apa, ya. Bahwasanya kalau minum Zam-Zam itu akan mendapatkan sesuai yang ia inginkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'u Zamzama lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu sesuai yang diniatkan oleh peminumnya, gitu ya. Untuk apa dia diminum? Diminum untuk kenyang jadi kenyang, untuk diminum untuk segar jadi segar, diminum untuk obat jadi obat. Ya. Seperti itu. Baik. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Intinya adalah tempat anak kita bermain, tempat anak kita pergi rihlah, tempat anak kita banyak menghabiskan waktunya di sana, ya. Itu usahakan adalah tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang isinya kebaikan, atau minimalnya isinya adalah hal yang mubah. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai tempat-tempat yang isinya kemungkaran, isinya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, ya, dan juga pada para ayah, para ibu semuanya dimanapun antum berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam membimbing, mendidik putra-putri kita, dan semoga Allah menjadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihah, putra-putri yang mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi